semangatin aja ya. Ya, kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan belajar mengenai perpindahan. Oh ya, ini tampaknya banyak yang tidak hadir ini ya. Siapa aja ini yang tidak hadir? Nah, Wiliandi kenapa? Sakit. Kemudian siapa lagi? Si Indah, si Wan. Delesia apa? Sakit juga. Siapa lagi? Aliansa. Saya. Oke, mudah-mudahan minggu depan kita belajar. Mereka sudah ikut kumpul sama kita ya. Kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Sebelum kita perpindahan kalor, kita belajar mengenai kalor. Siapa yang masih ingat pengertian kalor itu apa? Energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang lebih bersuhu. Ya, kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kemudian, yang masih ingat apa itu satuan dari kalor? Satuan dari kalor? Joule, bukan Kelvin ya. Itu adalah satuan dari suhu. Ya, oke. Satuan lain dari kalor apa selain Joule? Kalori. Oke, benar. Nah, sekarang kita berbicara mengenai perpindahan kalor. Kalor itu dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama adalah konveksi, konduksi, dan radiasi. Nah, untuk lebih pastinya, ini dia. Nah, tadi temanmu menyebutkan bahwa kalor itu adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Panas itu disebut juga kalor. Benda yang bisa mengantarkan panas dengan baik disebutlah dia konduktor. Kemudian yang tidak baik, ya, yang tidak bisa mengantarkan panas disebutlah dia sebagai isolator. Contoh dari konduktor adalah tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Tidak bisa menghantarkan panas itu adalah ada plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lain sebagainya. Nah, ini dia tadi jenis-jenis perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahannya. Ada kata, ya, ini lengan ibu ini adalah besi. Kemudian ada api. Nah, dipanaskan dia seperti ini. Nah, yang paling dekat kena apinya itu akan terlebih dahulu panas, ya kan? Namun sampai ke ujungnya juga itu bisa terasa panas. Kenapa? Karena dia mengalami perpindahan kalor. Kemudian konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya, terjadinya angin darat dan angin laut. Tempat kita ini namanya kan Sungai Barumun. Katanya juga adalah muara laut, ya kan? Terjadi nggak angin darat atau angin laut? Sekali 2 minggu terjadi di kampung kita ini apa? Iya, pasang surut. Jadi itu salah satu buktinya terjadi angin darat dan angin laut di tempat kita ini. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah perpindahan secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Ya, radiasi ini disebut juga sebagai pancaran. Ya, dia biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya adalah panas matahari sampai ke bumi. Contoh lainnya dari radiasi adalah pakaian kita yang dijemur siang hari juga bisa jadi kering, ya kan, karena menerima panas dari sinar matahari. Hari ini kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai perpindahan kalor. Nah, ini dia, coba diperhatikan pada lembar kerjanya. Nah, nanti jangan lupa tuliskan nama kelompoknya. Kelompok ini konduksi, konveksi, kemudian radiasi. Ya, di sini ada alat dan bahannya. Silakan dulu perwakilan masing-masing kelompok ambil alat dan bahannya. Ayo. Nah, ini juga ada ini. Percobaan yang pertama itu dia konduksi. Kawat besi dan kayunya nanti dibakar. Nah, percobaan yang kedua, percobaan balon
balon dan air, satu nanti balonnya ditiup, satu lagi balonnya diisi dengan air. Nah, percobaan yang ketiga di sana adalah percobaan koin yang jatuh terlebih dahulu. Coba perhatikan bagian dalamnya, ada warna hitam dan ada warna putih. Nanti masukkan lilin ke dalam, kemudian menteganya digunakan untuk melekatkan koin, tapi di bagian luar. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Nah, masing-masing kelompok tetap mengerjakan konduksi, konveksi, dan radiasi. Nama kelompoknya aja yang konduksi, tapi mengerjakan semua perbedaan. Sudah? Oke, silakan bekerja. Untuk percobaan pertama adalah percobaan konstruksi. Oh iya, itu waktunya ada, membakarnya 1 menit ya. Ada stopwatchnya, dia dipanaskan atau dibakar selama 1 jam. Ya. Berapa lama dibakar? Apa yang terjadi kayunya? Ingat waktunya tadi berapa lama? 1 menit. Tidak terbakar. Tapi coba lihat bagaimana. Siapa tahu hasil kelompok kalian beda. Panas nggak balonnya? Panas nggak tadi balonnya waktu di bawah? Oh, panas. Sampai ke atas bagaimana? Panas juga. Airnya mendidih nggak di dalam? Nggak nampak ya? Ayo kamu balik. Biar nanti panasnya kena kering-keringnya kan. Nah, ini menteganya. Tempelkan. Baru ini nanti sebelah di sini sisi putih, sebelah di sisi yang hitam. Tempelkan pakai menteganya. Jadi nanti dia ini suhunya paling enggak Ada 40. Udah ya? Udah. Nah, ini kan udah ada cat hitam sama putihnya. Coba lilinnya buat di tengah. Ini sebelah lagi, sebelah ini kan di dinding putih, sebelah lagi di dinding hitam. Ini hitung waktunya berapa lama dia jatuh, di bagian yang mana nanti dia sisi hitam atau sisi putihnya yang belum jatuh. Berarti ini angkat aja nanti, nggak usah di kayak tadi. Dihitung ya Bu? Iya. Hitung 1, 2, 3. Hitam putih kan? Iya kan? Iya. Minit juga. Oh iya. 16 menit. Iya, tapi tidak. Anu sedikit. Bagaimana kelompok produksi sudah selesai? Sudah. Kelompok konveksi sudah? Sudah. Kelompok radiasi sudah? Sudah. Untuk percobaan konduksi, silakan maju ke depan kelompok konduksi. Kami dari kelompok konduksi yang beranggotakan diaprat ini
hasil percobaan dari kelompok konduksi. Kita berikan tepuk tangan. Percobaan yang kedua, silakan perwakilan yang maju ke depan. Kami dari kelompok konveksi yang beranggotakan Sri Indah Mulyani, Rahman Al-Khairi, dan Rahma Al-Fani ingin membacakan hasil percobaan balon dan air yang kami lakukan. Pertama, balon yang berisi air yang dibakar dengan lilinnya menyala dan dibakar selama 1 menit. Pertanyaannya, apakah balon yang berisi air akan meletus? Mengapa? Tidak, karena dari pemanasan akan dirambatkan oleh balon air yang hanya mengalami gosong di bagian bawah. Percobaan yang kedua yaitu balon yang berisi udara lalu dibakar di atas lilin yang menyala. Pertanyaannya, apakah balon yang berisi udara akan meletus? Mengapa? Balon yang berisi udara meletus karena adanya kalor yang dialirkan dari pemanas justru membuat volume udara dalam balon menguap. Oke, sudah? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok konveksi. Yang terakhir, ayo silakan maju ke depan. Siapa perwakilannya? Kami dari kelompok radiasi yang beranggotakan Hidayani, Mirawani, Mahriwi, Sarifah Aini. Percobaan yang kami lakukan adalah percobaan koin yang jatuh terlebih dahulu. Pertanyaan, apakah koin akan jatuh? Jatuh. Koin manakah yang lebih cepat jatuh? Mengapa demikian? Koin akan jatuh pada sisi putih di detik ke-23. Sudah? Oke, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok dari percobaan yang sudah kita lakukan. Untuk yang pertama yaitu percobaan konduksi. Ternyata kayu itu dia tidak menghantarkan kalor atau panas, sehingga pada ujung bagian yang tidak terbakar tidak terasa panasnya. Nah, pada kawat yang dibakar, kawat tidak terbakar, tetapi ujungnya terasa panas. Bahwa kawat adalah penghantar panas yang baik, ya. Jadi penghantar panas yang baik disebutlah namanya konduktor. Penghantar panas yang tidak baik atau yang buruk adalah isolator. Pada konveksi ada balon tadi yang berisi air yang dibakar. Dia tidak meletus, ya kan? Yang terjadi hanya gosong pada bagian bawahnya. Tapi kalau dia yang berisi udara, meletus. Karena balon yang berisi tadi udara, dia memuai, jadi sehingga menyebabkan balonnya meletus. Untuk yang radiasi, percobaannya adalah ada kaleng yang sisi satu dia berwarna putih, sisi lainnya berwarna hitam. Kemudian koinnya dilengketkan pada bagian luarnya, lilin di bagian dalamnya, sehingga panas dari dalam kaleng itu sampai ke ujung, sampai keluar. Sehingga koin itu memang pertama jatuh di yang sisi gelap atau sisi hitam. Kenapa? Karena hitam itu tadi dia lebih banyak menyerap panas atau kalor. Jadi untuk yang percobaan radiasi, koinnya putih, bisa jadi lilinnya itu lebih mengarah ke sisi yang putih, makanya lebih terasa panas di sana. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Adanya perbedaan kalor. Kalau dibakar suhunya akan meningkat dan dilakukan perbedaan kalor. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini, jika suatu benda dipanaskan, maka suhunya akan meningkat. Ketika suhunya meningkat, maka akan terjadi perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi disebut juga hantaran. Nah, kemudian konveksi disebut juga aliran. Kemudian radiasi disebut juga pancaran. Kalau tidak ada yang lagi ingin ditanyakan, kita tutup buku kita sudahi pelajaran kita hari ini. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, apalagi pakai balonnya meletus, ya kan? Tapi sayangnya balonnya nggak ada yang warna hijau kan? Seharusnya tadi kita nyanyi meletus balon hijau, tapi nggak ada balonnya yang hijau. Kita jumpa minggu depan. Kalau begitu Rahman silakan pimpin doanya.
Belum pulang mari kita berdoa menurut agama yang dipercayai masing-masing. Dimulai. Doa selesai.